Selamat siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Amirul Ridho Putranto dengan NIM 24123410. Halo, perkenalkan nama saya Zaki Hanafi dengan NIM 24123435. Saya dari SI06. Yang pertama ada pendahulu, yaitu di bagian itu ada dijelaskan dinamika global. Dinamika global itu adalah proses di mana pertukaran dan aliran antara berbagai belahan dunia. Globalisasi telah membawa interaksi budaya dan sosial yang lebih intensif antara berbagai negara dan masyarakat. Hal ini mempengaruhi dinamika perubahan budaya, di mana nilai-nilai tradisi dan gaya hidup dapat berubah akibat pengaruh global. Yang kedua ada Amerika Serikat. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan langkah strategis dari politik, yaitu mulai dari dampak. Yang pertama ada kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap produk ekspor seperti tekstil, baja, dan sawit. Itu bisa memicu ketegangan diplomatik. Yang kedua ada bisa mengganggu kestabilan politik dalam negeri jika berdampak pada sektor industri besar yang menyerap banyak tenaga kerja. Setelah itu ada langkah strategisnya, yaitu pertama, diploma ekonomi. Indonesia perlu memperkuat hubungan internasional melalui dialog dagang. Yang kedua ada diversifikasi pasar, yaitu meningkatkan kerjasama dengan negara ASEAN seperti Cina, Eropa, dan Timur Tengah untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Yang ketiga ada peran aktif di forum global, yaitu memanfaatkan forum G20, WOT, dan APEC untuk memperjuangkan perdagangan bebas dan adil. Setelah itu ada ekonomi. Dampak ekonomi langsung yaitu penurunan ekspor atau menurunnya pendapatan negara dan devisa. Terus yang kedua ada kinerja industri ekspor seperti tekstil, ekonomi, dan elektrik. Yang ketiga ada defisit neraca perdagangan dapat meningkat. Itu dampak ekonomi langsungnya. Setelah itu ada strategi mencapai pertumbuhan ekonomi 80%, yaitu ada hilirisasi sumber daya alam, contohnya dari ekspor biji nikel ke produk baterai atau mobil listrik. Yang kedua ada diversifikasi industri, yaitu fokus pada industri kreatif digital dan pertanian berteknologi tinggi. Yang ketiga ada perluasan pasar non-tradisional seperti Afrika, Asia Selatan, dan negara-negara Timur Tengah. Yang terakhir ada reformasi investasi, yaitu menyederhanakan perizinan dan meningkatkan intensif investasi asing langsung atau FDI. Selanjutnya ada sosial. Dampak sosial yaitu seperti PHK massal, industri ekspor terpukul menyebabkan pengangguran. Terus ada turunnya kesejahteraan seperti pendapatan buruh menurun. Yang ketiga kesenjangan sosial atau meningkatnya ketimbang antar wilayah, industri dan non-industri. Setelah itu ada program sosial yang disarankan seperti reskilling atau upskilling, yaitu pelatihan kerja baru bagi buruh terdampak. Setelah itu ada perluasan jaminan sosial atau BPJS ketenaga kerjaan dan subsidi tunai. Setelah itu ada program UMKM lokal seperti penguatan koperasi dan akses modal untuk ekonomi desa dan mikro. Lanjut ada teknologi. Dampak dari teknologi yaitu tarif tinggi bisa menghambat
impor teknologi canggih dari Amerika Serikat, misalnya mesin industri dan perangkat lunak. Yang kedua ada investasi teknologi dari luar bisa melambat. Langkah strategisnya yaitu meningkatkan anggaran riset dan inovasi, bisa melalui BRIN dan universitas. Yang kedua ada intensif startup teknologi atau pajak rendah dan inkubator bisnis. Yang ketiga ada kolaborasi lintas sektor, yaitu antara perguruan tinggi, pemerintah, dan swasta untuk teknologi pertanian, energi, dan manufaktur. Yang terakhir ada transformasi digital UMKM, pemberdayaan lewat platform e-commerce dan sistem pembayaran digital. Lingkungan. Dampak upaya substitusi impor dapat meningkat eksploitasi sumber daya alam. US cenderung mengadopsi standar lingkungan tinggi pada barang impor. Indonesia bisa terhambat ekspor jika tidak memenuhi syarat lingkungan. Solusi berkelanjutan, penerapan green e-commerce, interaksi prinsip berkelanjutan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Untuk yang kedua, sertifikat ekspor ramah lingkungan, sertifikat ISPO sawit atau SVLK kayu. 3. Investasi energi terbaru, PLTS, bioenergi, dan geothermal sebagai bagian pertumbuhan ekonomi hijau. Legal atau hukum. Aspek hukum, kebijakan tarif US yang didiskriminasikan bisa melanggar aturan WTO. Perlindungan terhadap industri dalam negeri Indonesia menjadi tantangan hukum. Langkah hukum, gugatan ke WTO jika terdapat pelanggaran prinsip perdagangan bebas. 2. Perjanjian dagang bilateral dan regional. Indonesia bisa memperkuat posisi lewat CEPA dan FTA. 3. Penguatan regulasi domestik, harmonisasi aturan ekspor impor agar tidak bertentangan dengan hukum internasional. Kesimpulan yang bisa diambil, kebijakan tarif US menciptakan ketidakpastian ekonomi sosial. Analisa pasti menunjukkan dampak yang kompleks dan lintas sektor. Indonesia harus merespon dengan strategi jangka panjang berbasis inovasi, diplomasi, dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian yang bisa kami ambil tentang dampak dan langkah strategi yang bisa diambil dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, legal atau hukum.